Halo, perkenalkan nama saya Jumlanti Pasa, NIM 222112007. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Toraja jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Dalam memenuhi salah satu tugas mata kuliah di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai komputer, mulai dari sejarah komputer sampai penggunaan komputer pada kehidupan sehari-hari. Langsung saja, sejarah dan perkembangan komputer. Sejarah komputer adalah perjalanan panjang dan menarik, dimulai sejak zaman kuno. Secara singkat tentang tonggak-tonggak pentingnya sejarah komputer ini, yang pertama ada perangkat komputasi awal, di mana ada 3 bagian, yaitu yang pertama abakus yang ada sejak zaman Mesopotamia kuno 2400 sebelum Masehi. Alat sederhana ini memungkinkan perhitungan aritmatika dasar. Yang kedua, mister garis yang ada sejak 1622 yang digunakan untuk operasi matematika kompleks seperti perkalian dan pembagian. Yang ketiga, ada kalkulator mekanik yang ada sejak 1642. Blaise Pascal menemukan kalkulator mekanik yang dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada komputasi modern. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama ada mesin analitik Charles Babbage 1837. Dianggap sebagai komputer serbaguna pertama meskipun tidak pernah dibangun pada masanya. Yang kedua mesin tabulasi Hermann Hillerich 1890 yang menggunakan kartu berlubang untuk memproses data untuk sensus as. Yang ketiga mesin Turing Alan Turing 1936, model teoritis komputasi yang meletakkan dasar bagi ilmu komputer modern. Yang keempat ada Electronic Numeric Integrator and Computer 1946. Komputer serbaguna elektronik pertama digunakan untuk perhitungan militer. Kemudian ada era modern, di mana ada 4 bagian penting. Yang pertama, antarmuka penggunaan grafis yang ada sejak 1980-an. Yang kedua ada internet yang ada sejak 1990-an. Dan yang ketiga komputasi mobil yang ada sejak 2000-an. Kemudian yang terakhir ada komputasi awan 2010-an. Saat ini komputer terus berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadi lebih cepat, lebih kuat, dan lebih terintegrasi ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Kemudian ada pemanfaatan komputer dan aplikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu faktor yang mendorong pemanfaatan komputer adalah kebutuhan efisiensi dan produktivitas. Di dunia kerja, komputer mampu mempercepat proses kerja dan mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada pekerjaan manual. Otomatisasi tugas-tugas rutin memungkinkan individu dan organisasi untuk fokus pada kegiatan yang lebih strategis dan kreatif. Selain itu, penggunaan perangkat lunak manajemen membantu dalam pengelolaan data dan informasi yang pada gilirannya meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Komputer juga berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas informasi. Dengan adanya internet, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai sumber daya pendidikan dan informasi dari seluruh dunia. Hal ini mendukung pembelajaran sepanjang hayat dan memperluas wawasan individu. Selain itu, kemampuan untuk terhubung dengan orang lain melalui platform digital memfasilitasi kolaborasi dan interaksi sosial yang lebih efektif, menjadikan komunikasi lebih cepat dan efisien. Kemudian komputer ini juga membantu manusia dalam beraktivitas. Yang pertama, mendukung dalam pendidikan. Kedua, efisiensi dalam pekerjaan. Ketiga, menyimpan data. Dan yang keempat, mencari informasi. Kemudian bagian perangkat keras komputer.
Perangkat keras atau hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alat yang bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Adapun jenis-jenis hardware ini yang itu ada keyboard, mouse, scanner, mikrofon dan handphone, power supply, RAM atau random access memory, prosesor, monitor, printer, speaker, hard disk, motherboard, dan tentunya masih banyak yang lain. Kemudian jenis-jenis software dan fungsinya. Software ini adalah kebalikan dari hardware. Software ini merupakan perangkat yang ada dalam sebuah komputer. Adapun jenis-jenis software yaitu perangkat lunak system, yang kedua sistem Office, ketiga web browser, keempat perangkat lunak pengolah gambar, kelima Corel Draw, 6 perangkat lunak pemutar video, 7 perangkat lunak pemutar audio, 8 perangkat lunak perekam audio, 9 perangkat lunak antivirus, dan yang ke-10 perangkat lunak maintenance. Dan tentunya masih banyak jenis software lainnya yang belum saya sampaikan. Adapun fungsi aplikasi perangkat lunak sebagai berikut. Yang pertama adalah memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Kedua, saran interaksi untuk menghubungkan pengguna dengan perangkat lunak lainnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada dalam sebuah komputer. Yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Yang kelima, penterjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Jadi, bukan cuma manusia saja yang bisa dimengerti, tetapi komputer juga. Kemudian, menggunakan perangkat komputer dengan tetap memperhatikan etika. Jadi dalam menggunakan komputer itu kita juga mesti memperhatikan etika dalam penggunaannya. Etika digital adalah mengenai pentingnya memastikan adanya hubungan moral antara teknologi dan penggunanya. Di era digital ini, komputer telah menjadi alat yang esensial dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan komputer yang bertanggung jawab dan beretika menjadi penting untuk menjaga keamanan, privasi, dan kesejahteraan individu serta masyarakat. Kemudian ada Microsoft Word dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, aplikasi Microsoft Word ini memiliki fungsi sebagai salah satu program word processing atau program pengelola data. Hal ini membuat Microsoft Word dapat digunakan untuk segala aktivitas yang berhubungan dengan dokumen, seperti membuat, menyunting, dan memformat suatu dokumen sesuai dengan keinginan kita sendiri. Jadi Microsoft ini banyak digunakan di dunia perkantoran tentunya, dalam membuat data-data dan untuk membuat suatu project. Adapun fungsi utama dari Microsoft Word ini adalah yang pertama membuat dokumen baru, kedua menyunting dokumen selanjutnya, ketiga pengeditan teks, keempat format dokumen, kelima pengaturan tata letak, dan yang keenam itu ada penyisipan objek. Kemudian menggunakan Microsoft PowerPoint untuk membuat presentasi. Jadi PowerPoint ini memudahkan dalam suatu presentasi, di mana Microsoft PowerPoint adalah suatu software yang akan membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah. Microsoft PowerPoint akan membantu sebuah gagasan lebih menarik dan jelas tujuannya jika dipresentasikan.
jika dipresentasikan. Selain itu, Microsoft PowerPoint juga merupakan salah satu program presentasi yang banyak digunakan orang untuk mempresentasikan slide-nya. PowerPoint ini banyak digunakan juga dalam dunia pekerjaan, baik saat meeting dan juga digunakan dalam presentasi di kelas, seperti pada perguruan tinggi. Ketika mahasiswa diajak untuk melakukan presentasi, kebanyakan mereka menggunakan PowerPoint dalam melakukan presentasi. Kemudian ada games untuk evaluasi. Game untuk evaluasi merujuk pada penggunaan elemen permainan sebagai alat untuk menilai pencapaian peserta dalam suatu kegiatan atau program pembelajaran. Dalam hal ini, game tidak hanya bertujuan untuk hiburan semata, tetapi dirancang secara khusus untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, atau sikap tertentu yang ingin dinilai. Jadi game ini juga dapat digunakan dalam dunia pendidikan, sehingga anak-anak yang ingin diajar itu dapat tertarik dalam dalam keaktifan mereka dalam pelajaran. Manfaat game untuk evaluasi. Di sini saya akan menyampaikan 5 poin penting dalam manfaat game untuk evaluasi. Yang pertama itu ada meningkatkan motivasi dan minat. Yang kedua, memberi umpan balik instan. Yang ketiga, mendorong pembelajaran kolaboratif. Yang keempat, meningkatkan pengembangan keterampilan kognitif. Yang kelima, mengurangi kecemasan dan tekanan. Kemudian, menggunakan Microsoft Excel untuk kebutuhan sehari-hari. Microsoft Excel adalah salah satu perangkat untuk pengelola angka yang dikembangkan oleh Microsoft. Microsoft Corporation. Aplikasi ini dirancang untuk membantu penggunaan dalam pengelola data numerik melalui berbagai fitur seperti tabel, grafik, rumus, dan fungsi logika. Sebagai bagian dari perangkat aplikasi Microsoft Excel banyak digunakan di berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, akuntansi, penelitian, dan kehidupan sehari-hari. Microsoft Excel ini kebanyakan digunakan dalam dunia perbankan, di mana dapat membantu pengelolaan keuangan. Contoh penggunaan Microsoft Excel dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada keuangan pribadi. Ini melacak pengeluaran, membuat anggaran, melacak investasi. Yang kedua, pekerjaan. Analisis data penjualan, membuat laporan, membuat grafis dan GAN. Yang ketiga, pendidikan, membuat lembar kerja, menghitung nilai, membuat grafik. Dalam dunia pendidikan ini sangat membantu guru untuk menghitung lebih cepat nilai pada siswa. Yang keempat ada rumah tangga, membuat daftar belanja, melacak jadwal, dan membuat resep. Microsoft Excel juga ini dapat digunakan karyawan seperti kasir untuk memudahkan dalam penjualan, menghitung penjualan. Adapun fungsi Excel yang pertama adalah pengelolaan data, kedua analis data, ketiga perhitungan matematika dan logika, yang keempat visualisasi data, yang kelima pengelolaan keuangan dan akuntansi. Kemudian pengelolaan data dengan SPSS atau Statistical Page for the Social Science. SPSS adalah sebuah program perangkat lunak yang memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi dan sistem manajemen data di lingkungan grafis dengan menggunakan sajian-sajian deskriptif serta kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah buat dipahami cara pengoperasiannya. SPSS Poly digunakan dalam banyak sekali riset, pemasaran, pengendalian, serta pemugaran mutu
atau quality improvement, serta riset-riset sains. Bahkan mahasiswa yang akan melakukan olah data buat penelitian yang biasa disebut skripsi. Cara kerja SPSS adalah Microsoft yang dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS atau editor. Bagaimanapun struktur dari file data mentahnya, maka data dalam data editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris atau case dan kolam atau variabel. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Bye bye. Terima kasih.